Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi semuanya ibu-ibu, bunda-bunda sekalian. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di channel saya, Wulan Rahayu. Nah, pada pagi hari ini saya ingin membagikan tip and trik yang saya pernah lakukan kepada anak saya tentang belajar berpuasa. Alhamdulillah anak saya sudah besar sehingga saya sudah pernah mengalaminya dan berhasil, alhamdulillah, hingga sekarang. Pada hari ini saya ingin membagikan tip and triknya untuk memenuhi tugas mata kuliah dari bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Anita, dosen IAI Al-Qadiri. Pertama-tama yang saya lakukan adalah kepada anak kami adalah kami ajak mereka berbincang-bincang dulu tentang manfaat puasa dan apa itu puasa. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan marah, tidak mukul temannya, tidak berbuat yang jelek. Setelah mereka memahami hal itu dan mengerti, akhirnya kita ajak pembiasaan ketika bulan Ramadan, yaitu kita ajak sahur. Mungkin pertama mereka merasa ngantuk, itu harus digendong, itu perjuangan seorang ibu. Digendong, saya ajak kamar mandi dulu, kemudian cuci tangan, baru walaupun saya pangku saya dulang. Kadang yang kalau sudah besar saya dudukkan tapi saya dulang, walaupun matanya agak merem-merem, tidak masalah. Itulah dari pembelajaran sejak dini, mengenalkan pembiasaan pada waktu bulan Ramadan. Demikian juga pada waktu berbuka. Berbuka kita makan bersama, hidangannya mungkin agak lebih lain dibanding biasanya. Bikinlah makanan kesukaan mereka yang sederhana, kan tidak usah banyak, yang penting ada beda, jadi mereka merasa senang. Kemudian biasanya pada siang hari ketika mereka selesai sholat subuh kan tidur, kemudian bangun jam-jam 7 karena anak kan lari-lari main, akhirnya biasanya haus. Kita bujuk sebagai seorang ibu, kita harus bisa membujuk, mengatakan, "Dek, ini kan kita puasa, katanya adik puasa tadi malam sudah niat menahan lapar dan haus. Adik sekarang kemarin jam 8 adik sudah berbuka. Nah, habis hari ini jam 9 ya, belum jam 9, kurang dikit lagi. Terus begitu, dinaikkan jam 10, 11 hingga duhur. Seiring berjalan waktu, sebelum dia balik, maka kita latih pelan-pelan, kita naikkan per jam hingga akhirnya dia kuat maghrib. Dan itu berjalan sejak dini hingga dia usia masuk SD. Ketika jam 9, perjanjian jam 9 tapi jam 8 dia sudah haus, tidak apa-apa bunda, silahkan dikasih minum, besok lagi adik tidak boleh ya, besok lagi naik. Orang itu kalau mau disayang Allah, maka derajatnya harus naik. Terus belajar. Dengan belajar tiap hari, lama-lama mereka terbiasa, bahkan main pun tidak minta, sudah tahu belum, ini belum, nanti sampai pada waktu azan duhur mereka pasti pulang, "Ma, sudah azan duhur." Nah begitu. Nanti boleh nggak dinaikkan jam 1? Boleh. Sekarang derajatnya adik sudah segini nih, kalau adik mau naik derajat lagi, makin disayang sama Allah, maka adik harus jam 1. Terus gitu sampai kemudian dia terbiasa maghrib, sehingga ketika anak sudah dewasa dan balik, tidak sulit lagi kita sebagai orang tua untuk menyuruh dia puasa. Kemudian juga ada contoh dari kedua orang tua tentang pembiasaan berpuasa dan berakhlak dalam berpuasa. Bukan hanya berpuasa tapi akhlak dalam berpuasa, sehingga anak melihat, karena berbicara dengan contoh itu lebih mendalam contoh, terutama dari orang tua. Diajak taraweh, diajak
terus, walaupun mungkin 1-2 ayat berhenti atau surat-surat pendek tidak masalah. Yang penting adalah pembiasaan, dan itu dimulai dari dini hingga terus menerus. Kemudian berikan reward atau pujian bila anak mampu melewati tahapan mulai jam 8, jam 9, itu ada reward. Nanti sampai maghrib, bahkan adik kalau bisa sampai duhur, ibu kasih nanti ayamnya 2 mamanya gitu, atau nanti ibu bikinkan kue, adik dapat 2, wah senang. Itu pasti anak akan senang. Itu adalah pancing, namanya juga anak kecil, maka kita harus berikan reward berupa hadiah yang bentuk nyata. Begitu nggih. Pada akhirnya bila adik bisa sampai maghrib dan 30 hari, nanti mama beliin baju baru, adik boleh milih sendiri adik ke toko. Nah itu juga merupakan yang saya lakukan kepada anak saya. Alhamdulillah hingga sekarang anak saya sudah dewasa. Ketika dia sudah balik, saya tidak perlu lagi memaksa atau memarahi dia tentang kewajiban berpuasa. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.